Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim TV Studio News. Kita akan mencoba menganalisa tentang calon superstar, calon presiden yang selalu di puncak survei, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kenapa kita akan mengulik membahas soal Bapak Anies Baswedan? Karena ada fenomena yang menarik. Beliau Bapak Anies ini selalu berada di puncak survei. Jadi kita akan membahas mengapa beliau ini selalu moncer di puncak survei. Dan yang terbaru adalah kita ambilkan analisa dari Viva Politik. Nah, Viva Politik ini sudah terang-terangan ini, yaitu Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Muhammad Taufik Zulkifli. Beliau mengatakan bahwa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, ini jadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, kemudian selanjutnya tentu menjadi sebuah pertanyaan, ya, kenapa Anies ini layak untuk dicalonkan? Nah, walaupun fraksi PKS di DPR ini menurut Viva Politik ini karena menginginkan kadernya dari PKS untuk bisa menjadi wakil Bapak Anies. Ya, tentunya adalah wakil presiden. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau menginginkan ini pasangan Anies dan AHY ini. Anies dan AHY. Nah, luar biasa ini ya. Dan berdasarkan analisa dari beberapa lembaga survei, ini andainya Anies dan AHY ini jadi pasangan, maka niscaya ini akan menang mudah. Menang mudah. Satu putaran saja kan langsung memenangkan. Walau alam ya. Saya tidak tahu, ini hanya mengulas tentang analisa dari para pemerhati politik. Kemudian kita juga melihat, ya, ini ada upaya untuk bagaimana merubah apa ini? Merubah jadi ada upaya manuver. Nah, ini manuver dari ada ya, ada beberapa manuver yang dikerjakan oleh Mbak Puan, ya, dengan mendatangi Surya Paloh, ketum dari Partai Nasdem, ya.
Kita lihat ini di sini. Nah, kita lihat berdasarkan data dari Wikipedia, Bapak Anies Baswedan atau lengkapnya adalah Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD, lahir 7 Mei tahun 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Ini beberapa prestasinya. Dikenal sebagai pencetus Gerakan Indonesia Mengajar, ya. Ya, sebuah gerakan bagi generasi muda yang direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Nah, kita perlu tahu ini siapa tahu nanti jadi calon presiden, bahkan jadi presiden kita sejak sekarang sudah tahu ini. Ternyata Bapak Anies ini merupakan cucu dari pahlawan nasional yang bernama Abdurrahman Baswedan. Wah, ini secara bibitnya ini sudah bagus ini. Ternyata memang cucu dari pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Baswedan. Masya Allah, ya. Kemudian di bidang akademisi, Bapak Anies ini pernah menjabat rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Wah, ini jelas ya, orang pinter lah ya, beda kayak kita lah ya, kita kan orang awam. Bapak Anies ini udah jadi rektor nih 8 tahun, Masya Allah ya. Kemudian ia diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi pengalamannya luar biasa ya, yaitu pernah menjadi menteri juga ya di era Bapak Jokowi. Nah, luar biasa nih. Kemudian ternyata karir politiknya ini makin cemerlang ya setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, sudah tahu ya, jadi perjalanan sejarah dan karir politiknya serta sedikit biografi daripada Bapak Anies ini. Nah, nih lihat, jadi Bapak Anies ini luar biasa ya. Nih, kita patut berbangga karena punya generasi-generasi calon pemimpin bangsa yang hebat-hebat. Masih mengulik tentang masa mudanya Bapak Anies Baswedan ini ya. Sama-sama telaah, yuk sama-sama kita lihat. Ternyata Bapak Anies ini mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun. Masya Allah. Dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Dan menginjak usia 6 tahun, Bapak Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2. Oh, ini SD Negeri Percobaan 2 ya, di Kota Yogyakarta. Itu lokasinya yaitu di SD Negeri Percobaan 2 ini ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya
Anis dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Oh, supel ternyata ya. Sudah sejak kecil beliau punya sifat supel sehingga mudah mendapat banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, maka ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini di SMP-nya beliau di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini guru-gurunya pasti bangga nih ya, punya alumni yang sekaliber Bapak Anis. Lanjut lagi, Anis bergabung dengan organisasi siswa intra sekolah. Wah, luar biasa. Ternyata dari kecil beliau, dari mudanya beliau ini sudah rajin aktif di organisasi ya, dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat ya, yang terkenal dengan sebutan seksi kematian. Wah, luar biasa. Karena tugasnya mengabarkan kematian. Anis juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama. Ya, udah pengalaman ini ya di organisasi. Kemudian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Diteruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ya, beliau SMA Negeri 2 Yogyakarta. Mana nih alumni SMA Negeri 2 Yogyakarta? Wah, ini insya Allah ya Bapak Anis ini didukung. Nanti kalau dia nyalon ini luar biasa. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS selama seluruh Indonesia. Wah, luar biasa nih. Ya, ini kita semakin kagum dengan pengalaman beliau ini. Dulu ternyata sudah Masya Allah ya. Jadi sudah aktif juga di apa ini? Menjadi iya nih, ikut pelatihan ternyata ya bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Ya, kemudian alhasil kemudian terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1985 ini sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Jadi kalau tahun ini ya tahun 2024 jadi presiden ini wajar ya, karena 85 aja sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1987 beliau terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Wah, luar biasa nih. Nah, sudah mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Ya. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Ya. Kemudian lanjut lagi kita persingkat. Kemudian jenjang perguruan tinggi Bapak Anis ini diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Oh, luar biasa nih ya, masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mana ini alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada nih? Pendukungnya mana nih? Luar biasa. Ini masuk tahun 1989 ya. Kemudian beliau tetap aktif berorganisasi
bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam. Oh, HMI. Ini teman-teman HMI nih, kalau nggak mendukung Bapak Anies ini kebangetan ini ya. Kenapa? Karena satu organisasi nih di HMI nih. Ayo didukung Bapak Anies ini ya, luar biasa nih. Dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gajah Mada. Luar biasa. Kemudian beliau menjadi ketua senat mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali senat mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beliau kemudian terpilih menjadi ketua senat universitas melalui kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim TV Studio News. Kita akan mencoba menganalisa tentang calon superstar, calon presiden yang selalu di puncak survei, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kenapa kita akan mengulik membahas soal Bapak Anies Baswedan? Karena ada fenomena yang menarik. Beliau Bapak Anies ini selalu berada di puncak survei. Jadi kita akan membahas mengapa beliau ini selalu moncer di puncak survei. Dan yang terbaru adalah kita ambilkan analisa dari Viva Politik. Nah, Viva Politik ini sudah terang-terangan ini, yaitu Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Muhammad Taufik Zulkifli. Beliau mengatakan bahwa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, ini jadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, kemudian selanjutnya tentu menjadi sebuah pertanyaan, ya, kenapa Anies ini layak untuk dicalonkan? Nah, walaupun fraksi PKS di DPR ini menurut Viva Politik ini karena menginginkan kadernya dari PKS untuk bisa menjadi wakil Bapak Anies. Ya, tentunya adalah wakil presiden. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau menginginkan ini pasangan Anies dan AHY ini. Anies dan AHY. Nah, luar biasa ini ya. Dan berdasarkan analisa dari beberapa lembaga survei, ini andainya Anies dan AHY ini jadi pasangan, maka saya ini akan menang mudah. Menang mudah. Satu putaran saja kan langsung memenangkan. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu, ini hanya mengulas tentang analisa dari para pemerhati politik. Kemudian kita juga melihat, ya, ini ada upaya untuk
bagaimana merubah merubah apa ini? Merubah jadi ada upaya manuver. Nah, ini manuver dari ada ya, ada beberapa manuver yang dikerjakan oleh Mbak Puan ya, dengan mendatangi Surya Paloh, ketum dari Partai Nasdem ya. Kita lihat ini di sini. Nah, kita lihat berdasarkan data dari Wikipedia, Bapak Anies Baswedan atau lengkapnya adalah Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, lahir 7 Mei tahun 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Ini beberapa prestasinya. Dikenal sebagai pencetus Gerakan Indonesia Mengajar ya. Ya, sebuah gerakan bagi generasi muda yang direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Nah, kita perlu tahu ini, siapa tahu nanti jadi calon presiden, bahkan jadi presiden kita sejak sekarang sudah tahu ini. Ternyata Bapak Anies ini merupakan cucu dari pahlawan nasional yang bernama Abdurrahman Baswedan. Wah, ini secara bibitnya ini sudah bagus ini. Ternyata memang cucu dari pahlawan nasional, itu Abdurrahman Baswedan. Masya Allah ya. Kemudian di bidang akademisi, Bapak Anies ini pernah menjabat rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Wah, ini jelas ya, orang pinter lah ya, beda kayak kita lah ya, kita kan orang awam. Nah, di sini sudah jadi rektor nih 8 tahun. Masya Allah ya. Kemudian ia diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi pengalamannya luar biasa ya, yaitu pernah menjadi menteri juga ya di era Bapak Jokowi. Nah, luar biasa nih. Kemudian ternyata karir politiknya ini makin cemerlang ya setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, sudah tahu ya, dari perjalanan sejarah dan karir politiknya serta sedikit biografi daripada Bapak Anies ini. Nah, nih lihat, ada Bapak Anies ini luar biasa ya.
Nih, kita patut berbangga karena punya generasi-generasi calon pemimpin bangsa yang hebat-hebat. Masih mengulik tentang masa mudanya Bapak Anies Baswedan ini ya. Sama-sama telaah, yuk sama-sama kita lihat. Ternyata Bapak Anies ini mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun. Masya Allah. Dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Dan menginjak usia 6 tahun Bapak Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2. Oh, ini SD Negeri Percobaan 2 ya, di Kota Yogyakarta. Itu lokasinya yaitu di SD Negeri Percobaan 2 ini ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Oh, supel ternyata ya. Sudah sejak kecil beliau punya sifat supel sehingga mudah mendapat banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, maka ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini di SMP-nya beliau di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini guru-gurunya pasti bangga nih ya, punya alumni yang sekaliber Bapak Anies. Lanjut lagi, Anies bergabung dengan organisasi siswa intra sekolah. Wah, luar biasa. Ternyata dari kecil beliau, dari mudanya beliau ini sudah rajin, aktif di organisasi ya. Dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat ya, yang terkenal dengan sebutan seksi kematian. Wah, luar biasa. Karena tugasnya mengabarkan kematian. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama. Ya, udah pengalaman ini ya di organisasi. Kemudian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Diteruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ya, beliau SMA Negeri 2 Yogyakarta. Mana nih alumni SMA Negeri 2 Yogyakarta? Wah, ini insya Allah ya Bapak Anies ini didukung. Nanti kalau dia nyalon ini luar biasa. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS selama seluruh Indonesia. Wah, luar biasa nih. Ya, ini kita semakin kagum dengan pengalaman beliau ini. Dulu ternyata sudah Masya Allah ya. Jadi sudah aktif juga di apa ini? Menjadi iya nih, ikut pelatihan ternyata ya bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Ya, kemudian alhasil kemudian terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1985 ini sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Jadi kalau tahun ini ya tahun 2024 jadi presiden ini wajar ya, karena 85 aja sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1987 beliau terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama
setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Wah, luar biasa nih. Nah, sudah mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Ya. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Ya. Kemudian lanjut lagi, kita persingkat. Kemudian jenjang perguruan tinggi Bapak Anies ini diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Oh, luar biasa nih ya, masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mana ini alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada nih? Pendukungnya mana nih? Luar biasa. Ini masuk tahun 1989 ya. Kemudian beliau tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Ini teman-teman HMI nih, kalau nggak mendukung Bapak Anies ini kebangetan ini ya. Kenapa? Karena satu organisasi nih di HMI nih. Ayo didukung Bapak Anies ini ya, luar biasa nih. Dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Luar biasa. Kemudian beliau menjadi ketua senat mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali senat mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beliau kemudian terpilih menjadi ketua senat universitas melalui kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim TV Studio News. Kita akan mencoba menganalisa tentang calon superstar, calon presiden yang selalu di puncak survei, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kenapa kita akan mengulik membahas soal Bapak Anies Baswedan? Karena ada fenomena yang menarik. Beliau Bapak Anies ini selalu berada di puncak survei. Jadi kita akan membahas mengapa beliau ini selalu moncer di puncak survei. Dan yang terbaru adalah kita ambilkan analisa dari Viva Politik. Nah, Viva Politik ini sudah terang-terangan ini, yaitu Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Muhammad Taufik Zulkifli. Beliau mengatakan bahwa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, ini jadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, kemudian selanjutnya tentu menjadi sebuah pertanyaan, ya, kenapa Anies ini layak untuk dicalonkan? Nah, walaupun fraksi PKS di DPR ini
menurut Viva Politik ini karena menginginkan kadernya dari PKS untuk bisa menjadi wakil Bapak Anies. Ya tentunya adalah wakil presiden. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau menginginkan ini pasangan Anies dan AHY ini. Anies dan AHY. Nah, luar biasa ini ya. Dan berdasarkan analisa dari beberapa lembaga survei, ini andainya Anies dan AHY ini jadi pasangan, maka niscaya ini akan menang mudah. Menang mudah. Satu putaran saja kan langsung memenangkan. Wallahu alam ya. Kita tidak tahu, ini hanya mengulas tentang analisa dari para pemerhati politik. Kemudian kita juga melihat ya, ini ada upaya untuk bagaimana merubah apa ini? Merubah jadi ada upaya manuver. Nah, ini manuver dari ada ya, ada beberapa manuver yang dikerjakan oleh Mbak Puan ya, dengan mendatangi Surya Paloh, ketum dari Partai Nasdem ya. Kita lihat ini di sini. Nah, kita lihat berdasarkan data dari Wikipedia, Bapak Anies Baswedan atau lengkapnya adalah Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, lahir 7 Mei tahun 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Ini beberapa prestasinya, dikenal sebagai pencetus Gerakan Indonesia Mengajar ya. Ya, sebuah gerakan bagi generasi muda yang direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Nah, kita perlu tahu ini siapa tahu nanti jadi calon presiden, bahkan jadi presiden kita sejak sekarang sudah tahu ini. Ternyata Bapak Anies ini merupakan cucu dari pahlawan nasional yang bernama Abdurrahman Baswedan. Wah, ini secara bibitnya ini sudah bagus ini. Ternyata memang cucu dari pahlawan nasional, itu Abdurrahman Baswedan. Masya Allah ya. Kemudian di bidang akademisi, Bapak Anies ini pernah menjabat rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Wah, ini jelas ya, orang pinter lah ya, beda kayak kita lah ya, kita kan orang awam. Anies ini
Udah jadi rektor nih 8 tahun. Masya Allah ya. Kemudian ia diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi pengalamannya luar biasa ya, yaitu pernah menjadi menteri juga ya di era Bapak Jokowi. Nah, luar biasa nih. Kemudian ternyata karir politiknya ini makin cemerlang ya setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, udah tahu ya dari perjalanan sejarah dan karir politiknya serta sedikit biografi daripada Bapak Anies ini. Nah, nih lihat, nanti Bapak Anies ini luar biasa ya. Nih kita patut berbangga karena punya generasi-generasi calon pemimpin bangsa yang hebat-hebat. Masih mengulik tentang masa mudanya Bapak Anies Baswedan ini ya. Sama-sama telaah, yuk sama-sama kita lihat. Ternyata Bapak Anies ini mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun. Masya Allah. Dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Dan menginjak usia 6 tahun Bapak Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2. Oh, ini SD Negeri Percobaan 2 ya di Kota Yogyakarta. Itu lokasinya yaitu di SD Negeri Percobaan 2 ini ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Oh, supel ternyata ya. Sudah sejak kecil beliau punya sifat supel sehingga mudah mendapat banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, maka ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini di SMP-nya beliau di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini guru-gurunya pasti bangga nih ya, punya alumni yang sekaliber Bapak Anies. Lanjut lagi, Anies bergabung dengan organisasi siswa intra sekolah. Wah, luar biasa. Ternyata dari kecil beliau, dari mudanya beliau ini sudah rajin aktif di organisasi ya, dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat ya, yang terkenal dengan sebutan seksi kematian. Wah, luar biasa. Karena tugasnya mengabarkan kematian. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama. Ya, udah pengalaman ini ya di organisasi. Kemudian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Diteruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ya, beliau SMA Negeri 2 Yogyakarta. Mana nih alumni SMA Negeri 2 Yogyakarta? Wah, ini Insya Allah ya Bapak Anies ini didukung nanti kalau dia nyalon ini. Luar biasa. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS
dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS selama seluruh Indonesia. Wah, luar biasa nih. Ya, ini kita semakin kagum dengan pengalaman beliau ini. Dulu ternyata sudah Masya Allah ya. Jadi sudah aktif juga di apa ini? Menjadi iya nih, ikut pelatihan ternyata ya bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Ya, kemudian alhasil kemudian terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1985 ini sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Jadi kalau tahun ini ya tahun 2024 jadi presiden ini wajar ya karena 85 aja sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1987 beliau terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Wah, luar biasa nih. Nah, sudah mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Ya. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Ya. Kemudian lanjut lagi kita persingkat. Kemudian jenjang perguruan tinggi Bapak Anies ini diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Oh, luar biasa ini ya, masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mana ini alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada nih? Pendukungnya mana nih? Luar biasa. Ini masuk tahun 1989 ya. Kemudian beliau tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Ini teman-teman HMI nih, kalau nggak mendukung Bapak Anies ini kebangetan ini ya. Kenapa? Karena satu organisasi nih di HMI nih, ayo didukung Bapak Anies ini ya, luar biasa nih. Dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Luar biasa. Kemudian beliau menjadi ketua senat mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali senat mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beliau kemudian terpilih menjadi ketua senat universitas melalui kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan tim TV Studio News. Kita akan mencoba menganalisa tentang calon superstar, calon presiden yang selalu di puncak survei, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kenapa kita akan mengulik membahas soal Bapak Anies Baswedan? Karena ada fenomena yang menarik. Beliau Bapak Anies ini selalu berada di puncak survei. Jadi kita akan membahas mengapa
beliau ini selalu moncer di puncak survei. Dan yang terbaru adalah kita ambilkan analisa dari Viva Politik. Nah, Viva Politik ini sudah terang-terangan ini, yaitu Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Muhammad Taufik Zulkifli. Beliau mengatakan bahwa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, ini jadi kandidat terkuat calon presiden. Nah, kemudian selanjutnya tentu menjadi sebuah pertanyaan, ya, kenapa Anies ini layak untuk dicalonkan? Nah, walaupun fraksi PKS di DPR ini menurut Viva Politik ini karena menginginkan kadernya dari PKS untuk bisa menjadi wakil Bapak Anies, ya tentunya adalah wakil presiden. Nah, ini kita lihat bagaimana beliau menginginkan ini pasangan Anies dan AHY ini, Anies dan AHY. Nah, luar biasa ini ya. Dan berdasarkan analisa dari beberapa lembaga survei, ini andainya Anies dan AHY ini jadi pasangan, maka saya ini akan menang mudah. Menang mudah. Satu putaran saja kan langsung memenangkan. Walau alam ya. Kita tidak tahu, ini hanya mengulas tentang analisa dari para pemerhati politik. Kemudian kita juga melihat, ya, ini ada upaya untuk bagaimana merubah apa ini? Merubah jadi ada upaya manuver. Nah, ini manuver dari ada ya, ada beberapa manuver yang dikerjakan oleh Mbak Puan, ya, dengan mendatangi Surya Paloh, ketum dari Partai Nasdem, ya. Kita lihat ini di sini. Nah, kita lihat berdasarkan data dari Wikipedia, Bapak Anies Baswedan atau lengkapnya adalah Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD, lahir 7 Mei tahun 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Ini beberapa prestasinya, dikenal sebagai pencetus Gerakan Indonesia Mengajar, ya.
Ya, sebuah gerakan bagi generasi muda yang direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Nah, kita perlu tahu ini siapa tahu nanti jadi calon presiden, bahkan jadi presiden kita sejak sekarang sudah tahu ini. Ternyata Bapak Anies ini merupakan cucu dari pahlawan nasional yang bernama Abdurrahman Baswedan. Wah, ini secara bibitnya ini sudah bagus ini. Ternyata memang cucu dari pahlawan nasional yaitu Abdurrahman Baswedan. Masya Allah. Ya. Kemudian di bidang akademisi, Bapak Anies ini pernah menjabat rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Wah, ini jelas ya. Orang pinter lah ya. Beda kayak kita lah ya. Kita kan orang awam. Bapak Anies ini sudah jadi rektor nih 8 tahun. Masya Allah ya. Kemudian ia diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi pengalamannya luar biasa ya, yaitu pernah menjadi menteri juga ya di era Bapak Jokowi. Nah, luar biasa nih. Kemudian ternyata karir politiknya ini makin cemerlang ya setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, sudah tahu ya dari perjalanan sejarah dan karir politiknya serta sedikit biografi daripada Bapak Anies ini. Nah, nih lihat, ada Bapak Anies ini luar biasa ya. Nih kita patut berbangga karena punya generasi-generasi calon pemimpin bangsa yang hebat-hebat. Masih mengulik tentang masa mudanya Bapak Anies Baswedan ini ya. Sama-sama telaah, yuk sama-sama kita lihat. Ternyata Bapak Anies ini mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun. Masya Allah. Dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Dan menginjak usia 6 tahun, Bapak Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2. Oh, ini SD Negeri Percobaan 2 ya di Kota Yogyakarta. Itu lokasinya yaitu di SD Negeri Percobaan 2 ini ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Oh, supel ternyata ya. Sudah sejak kecil beliau punya sifat supel sehingga mudah mendapat banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, maka ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini di SMP-nya beliau di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ini guru-gurunya pasti bangga nih ya, punya alumni yang sekaliber Bapak Anies. Lanjut lagi, Anies bergabung dengan organisasi siswa intra sekolah. Wah, luar biasa. Ternyata dari kecil beliau, dari mudanya beliau ini sudah rajin, aktif
di organisasi, ya, dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat, ya, yang terkenal dengan sebutan seksi kematian. Wah, luar biasa. Karena tugasnya mengabarkan kematian. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama. Ya, udah pengalaman ini ya di organisasi. Kemudian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Diteruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ya, beliau SMA Negeri 2 Yogyakarta. Mana nih alumni SMA Negeri 2 Yogyakarta? Wah, ini insya Allah ya Bapak Anies ini didukung. Nanti kalau dia nyalon ini luar biasa. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS selama seluruh Indonesia. Wah, luar biasa nih. Ya, ini kita semakin kagum dengan pengalaman beliau ini. Dulu ternyata sudah Masya Allah ya. Jadi sudah aktif juga di apa ini? Menjadi iya nih, ikut pelatihan ternyata ya bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Ya, kemudian alhasil kemudian terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1985 ini sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Wah. Jadi kalau tahun ini ya tahun 2024 jadi presiden ini wajar ya, karena 85 aja sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1987 beliau terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Wah, luar biasa nih. Nah, sudah mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Ya. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Ya. Kemudian lanjut lagi kita persingkat. Kemudian jenjang perguruan tinggi Bapak Anies ini diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Oh, luar biasa nih ya, masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mana ini alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada nih? Pendukungnya mana nih? Luar biasa. Ini masuk tahun 1989 ya. Kemudian beliau tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Ini teman-teman HMI nih, kalau nggak mendukung Bapak Anies ini kebangetan ini ya. Kenapa? Karena satu organisasi nih di HMI nih. Ayo didukung Bapak Anies ini ya, luar biasa nih. Dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Luar biasa. Kemudian beliau menjadi ketua senat mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali senat mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beliau kemudian terpilih menjadi ketua senat Universitas
melalui kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan.